Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa wala hamadu. Puja beserta puji pada kita panjatkan ke Zat Ilahi Robbi, sholawat berbikai salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan ke baginda alam Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'at, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat darinya kelak yang berakhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati sumber yang akan mengisi kegiatan kita kali ini dalam acara nasib ya, acara terbaru yang mana disiarkan langsung dari channel YouTube Cilo Official. Yang mana insya Allah program ini merupakan program baru dari Pondok Pesantren Al-Munawwarah Ciloa. Insya Allah akan menampilkan beberapa narasumber dari beberapa orang yang mana untuk untuk menambah wawasan bagi para santri dan masyarakat halayak semuanya. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu bahwa bahwa agenda ini bernamakan nasib. Nasib itu karena pesantren Ciloa itu yang menjadi ciri khasnya itu adalah pesantren lahu sorop, atau kalau di kalangan Sunda itu pesantren alat. Jadi tidak bisa dijauhkan dengan kata nasib atau Pak Alayak Pulu Biomadi Bilmonoren dan sampai akhir itu. Yang mana singkatannya itu adalah ngobrol ala santri progresif dan juga santri produktif. Dan bersama saya alhamdulillah hadir salah satu pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwarah Ciloa, kiai muda yang sangat bertalenta, bersinergi, semangat juangnya sangat benar-benar wow sekali, spiritnya juga sangat patut dicontoh oleh para kaum muda. Terima kasih telah berkenan hadir pada kegiatan nasib ini. Mungkin kalau ada yang belum kenal, saya perkenalkan terlebih dahulu. Narasumber kita ini bernama Kiai Abdullah Nur Muhammad, yang insya Allah sebentar lagi sidangnya. Dan isbat. Sebentar lagi melaksanakan sidang sarjana 1 di Institut Pendidikan Indonesia. Ini bukan endos ya, tapi hanya sekedar membacakan sepintas biografinya. Selamat malam Pak Kiai. Malam. Mungkin ngobrol Sunda Indonesia campur ya Kang ya, campur ya. Mungkin nanti barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa dicantumkan di kolom komentar. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya akan dikupas. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini ya, karena kita kan sebentar lagi mau menyambut bulan suci. Betul. Menyambut bulan suci, ditambahkan kita ini masih banyak kaum milenial yang masih belum paham bagaimana cara menyikapi bulan puasa, bulan Ramadan bagi kaum milenial. Apakah berbeda atau gimana? Mungkin sekalian pembukaan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua dapat berkumpul dalam acara yang sangat amazing kalau kata saya ya. Sangat luar biasa ini acara, karena baru kali ini khususnya di daerah ini ada pesantren yang mengadakan program podcast dengan tema-tema sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kenyataan yang akan kita hadapi. Tadi bahwa ini acara itu bernama Nasrib. Nasrib itu adalah ngobrol ala santri progresif. Ini sangat luar biasa sekali, patut diapresiasi, sehingga jangan sampai tema-temanya itu keluar dari kesantrian. Berbicara Ramadan,
berbicara Ramadan itu tidak terlepas dari perintah Allah di dalam Al-Quran, yang mana kata Gusti Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman. Nah, di sini kita harus garis bawahi bahwa yang dipanggil oleh Allah itu adalah orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang kuat, bukan orang-orang yang tua, bukan anak-anak, bukan kakek-kakek, bukan nenek-nenek, tapi siapa saja yang beriman kepada Allah. Kutiba alaikumusiyam, artinya adalah telah diwajibkan kepada kalian semua, gitu ya, alal ladzina min qablikum, kepada umat-umat sebelum umat Kanjeng Nabi, karena memang seperti di dalam sejarah itu bahwa umat Nabi Musa itu berpuasa, umat nabi-nabi sebelumnya juga berpuasa, sehingga sampailah pada ayat kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sehingga barang siapa orang itu beriman melaksanakan puasa, gitu ya, maka orang tersebut mendapatkan predikat tattaqun. Tapi belum tentu. Kalau kata Sadri, la'ala itu maknanya itu adalah makna taroji, ya, makna taroji. Kalau taroji itu mudah-mudahan berarti, ya. Lala manawa berarti mudah-mudahan kita itu yang melaksanakan puasa itu termasuk tergolongkan orang-orang yang takwa. Artinya kita itu belum disebut takwa. Kalaupun misalnya kita sering berpuasa, puasanya rajin, terus tapi belum tentu menjadikan ketakwaan. Kenapa? Karena tadi teh. Jadi tidak banyak, kam minus sha'imin. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaganya saja, tidak mendapatkan ganjaran. Kenapa? Karena puasanya hanya sekedar imsak anil muftir, artinya menahan dari perkara-perkara yang membatalkan saja. Gitu. Tadi mungkin berkaitan dengan takwa. Mungkin masih banyak kaula muda yang masih belum paham berkaitan takwa yang cocok kiranya bagi kaum muda, karena banyak yang mengatakan bahwa definisi takwa itu kan melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Tapi notabene itu banyak sekali kaula muda, utamanya generasi milenial itu yang kebalik gitu, malah melaksanakan apa yang dilarang dan melarang apa dan tidak melaksanakan apa yang diperintahkan. Apakah bagi generasi milenial tersebut tetap harus berpuasa atau gimana? Mungkin banyak yang terkecoh oleh banyak kaum yang mengatakan bahwa orang-orang yang berdosa itu tidak diterima lain-lain. Cara menanggapinya. Jadi intinya kalau berbicara takwa artinya di dalam bulan Ramadan itu, ya, di dalam bulan Ramadan itu artinya kita harus memahami dulu, jangan dulu ke bab takwanya, tapi harus memahami dulu apa yang harus dipersiapkan di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Tentunya di dalam menyambut bulan suci Ramadan itu, pertama
kita itu harus gembira, harus sukacita dengan adanya bulan Ramadan, karena tersurat di dalam doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahkan untuk kita bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah, karena yang menjadi tujuan dari bulan Rajab itu adalah sekarang. Ya, kalau kata Kanjeng Nabi, inna Rajaba syahrullah wa Sya'ban syahri. Sya'ban itu bulan kami, kata Kanjeng Nabi. Wa Ramadan syahrul ummati. Maka di dalam bulan Ramadan ini bagaimana kita memanen amal-amal kebaikan kita, gitu ya, dengan cara yang paling dasar, yaitu kita merasa gembira dengan adanya Ramadan. Karena banyak orang-orang seperti pedagang, wah tereh puasa deui, wah tereh Ramadan deui. Itu tidak boleh ada bahasa-bahasa seperti itu. Kenapa? Karena menunjukkan, bahasa tersebut itu menunjukkan ketidaksukacitaan, ketidakgembiraannya akan datangnya bulan Ramadan. Yang kedua yang harus dipersiapkan oleh kita itu adalah dengan pengetahuan yang dalam. Ya, puasa itu harus dengan pengetahuan yang dalam, karena puasa itu merupakan salah satu rukun Islam. Salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Ya, ibadah puasa memiliki ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang harus dipenuhi agar sah dan sempurna. Sesuatu yang menjadi prasyarat itu, prasyarat ibadah wajib, maka kita wajib mempelajarinya. Makanya kalau misalnya puasa, kita tahu bahwa puasa itu adalah wajib bagi kita, maka kita harus mempelajari bab puasanya. Makanya di pesantren ini kita sering membahas, kalau bulan Rajab kita mengaji kitab yang Dardir, ya, yang membahas tentang Isra wal Mi'raj. Kalau bulan Sya'ban kita mengkaji bab fadhailnya, keutamaan bulan Sya'ban. Begitupun di dalam Ramadan, sering kita santri-santri di sini di Ciloa banyak mengkaji, selain dari pelajaran nahwu sharaf itu ada durusu Ramadhaniyah, yang mana membahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Apa saja, apa yang harus dilakukan oleh orang berpuasa, apa yang harus dilakukan di dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, sebelum kita mencapai derajat ketakwaan, karena itu juga belum tentu orang yang berpuasa juga, tadi dikatakan di dalam Al-Quran, orang yang berpuasa juga melaksanakan puasa Ramadan belum tentu menjadi predikat takwa, belum tentu menjadi orang yang takwa, ya. Maka yang ketiga itu dengan cara berdoa, dengan doa. Berpuasa menyambut datangnya bulan Ramadan itu kita melaksanakan doa-doa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita kepada kita semua. Karena memang selain merupakan bulan Ramadan, selain merupakan bulan karunia dan bulan kenikmatan beribadah, itu juga merupakan bulan tantangan. Jadi yang harus kita ketahui bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan tantangan bagi kita semua. Karena semuanya tertantang, menahan lapar dari pagi sampai malam, dan gitu. Terus yang keempat, bulan Ramadan harus disambut dengan tekad dan perencanaan yang matang. Jadi kita di dalam bulan Ramadan itu harus memiliki planning. Apa itu planning? Planning itu adalah perencanaan, khususnya komok,
bagi masyarakat yang milenial khususnya harus memiliki planning. Apa saja planningnya? Misalnya bulan Ramadan saya ingin paskil selama sebulan atau kurang misalnya. Bulan Ramadan saya ingin tamat Al-Quran misalnya, tamat membaca Al-Quran, atau dengan cara-cara apa saja gitu ya, dengan bersedekah. Selama bulan Ramadan saya tidak ingin putus bersedekah. Selama bulan Ramadan saya tidak ingin putus ziarah. Selama bulan Ramadan saya tidak ingin putus ziarah kepada orang tua kita yang telah melahirkan kita. Dan yang kelima, cara bagi milenial atau siapa saja sebetulnya untuk menyambut bulan Ramadan itu adalah harus adanya persiapan ruh dan jasad. Harus ada persiapan ruh dan jasad. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang soleh gitu ya, tidak pernah menyia-nyiakan keutamaan Ramadan sedikit pun. Jadi Rasulullah tidak pernah menyia-nyiakan keutamaan bulan Ramadan sedikit pun, sedetik pun. Rasulullah dan para sahabat memperbanyak puasa, bersedekah pada bulan Sya'ban sebagai latihan, sekaligus tanda kegembiraan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Maka ini adalah puncaknya. Makanya kalau menurut para ulama bahwa bulan Rajab itu adalah bulan kita menanam amal-amal kebaikan kita. Bulan Sya'ban itu adalah bulan nyebor, menyirami tanaman-tanaman amal-amal baik kita. Dan di bulan Ramadan lah kita memetik semua yang telah kita tanam, semua yang telah kita siram. Maka kalau istilah Sunda rekumaha urang ngala panen karena buah lamun urang nanam. Maka dengan cara itulah yang harus kita, khususnya bagi para milenial, para santri, umumnya bagi semua siapa saja, bahwa dengan cara itulah yang paling efektif untuk menyambut bulan suci Ramadan ya gitu. Terus yang keenam adalah persiapan materi. Harus adanya persiapan materi, karena ibadah di dalam Islam itu yang tidak menggunakan materi itu hanya satu. Apa? Syahadat. Di dalam rukun Islam itu yang tidak menggunakan materi itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sholat menggunakan materi, harus pakai sarung, harus pakai baju. Kita baju beli kan gitu ya. Terus apalagi di kobong itu kan santri wudu, nyuci pakai airnya pakai jet pumpnya harus disedot ke listrik, kita harus membayar listrik. Jarang kita pahami, jarang kita sadar. Makanya penting bagi semua atau siapa saja, khususnya santri yang ada di pondok ini, menyadari ya, menumbuhkan kesadaran tentang adanya pentingnya materi untuk sokongan ibadah kita. Terus zakat juga tentu itu harus menggunakan materi. Sholat, zakat, puasa juga harus membutuhkan materi, karena apalagi di kita adatnya sebelum puasa harus munggahan ke masjid hayam gitu kan ya, masjid hayam itu kan budaya. Itu sebetulnya yang harus kita persiapkan. Artinya siapa saja bagi orang mukmin, orang muslim
harus mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan itu dengan mantan. Itu juga belum sampai ke derajat takwa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian semua itu tergolongkan menjadi orang-orang yang takwa. Belum tentu takwa. Terus apa tuh takwa? Secara materi memang yang disebut takwa itu imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Tapi yang tahu urusan takwa itu hanya Allah. Apakah kita takwa? Jadi kita tidak bisa kita mengaku-ngaku saya takwa paling bertakwa atau saya paling bertakwa, tidak bisa seperti itu. Ya, karena yang bisa menilai ketakwaan seseorang itu hanya Allah. Barangkali itu yang harus untuk persiapan bulan suci Ramadan yang harus kita siapkan untuk datangnya bulan suci Ramadan, khususnya bagi para santri, umumnya bagi semua. Ya. Kopi dulu. Oke, sampai kopi dulu. Oke, berarti momen Ramadan ini sangat pas kiranya ya untuk meningkatkan rasa ketakwaan utamanya bagi generasi milenial ya, bagi para santri, bagi para generasi milenial, sekarang generasi Z mungkin ya disebutkan. Iya. Nah, tadi mungkin ya sangat jelas ya, dan apa yang tadi disampaikan itu sangat cocok kiranya bagi para generasi milenial, utamanya para santri, untuk menjadi saya sebutkan patokan bagi para santri dalam menyambut bulan suci Ramadan ini. Mungkin tadi sedikit ada pertanyaan lagi tadi. Utamanya kan kalau di pesantren itu kan biasanya diselenggarakan paskil atau identiknya itu bagi para pesantren itu istilahnya itu pasaran. Asal muasalnya itu gimana itu? Bisa apakah hanya bulan Ramadan saja atau gimana itu? Kenapa harus ada paskil gitu atau pasaran? Sebetulnya kalau istilah paskil itu singkatan dari pesantren kilat. Jadi pesantren dengan beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan gitu. Kalau istilah pasaran itu biasanya, kalau istilah paskil itu sepengetahuan saya bahwa setiap pesantren yang mengadakan pengajian kilatan, artinya ngaji kitab dengan jarak misalnya 3 minggu beres, tamat, khotam, maka itu bisa disebut paskil, pesantren kilat. Kalau di Jawa itu kilatan. Oh, kilatan. Nah, kalau pasaran itu hampir sama gitu ya. Tujuan atau pemahamannya itu hampir sama, bahwa pasaran itu adalah masar kan gitu, masarkeun selama sebulan kurang dari sebulan sebetulnya ya. Ada yang 17 hari, ada yang 20 hari, ada yang 21 hari misalnya, tergantung kebijakan pesantren-pesantren yang mengadakan tadi. Yang intinya pasaran dan paskil pun intinya itu adalah pengajian yang dilaksanakan selama misalnya 3 minggu, misalnya 20 hari di dalam bulan Ramadan, atau di luar Ramadan juga ada. Di luar Ramadan juga ada ya? Ada yang menggelar pasaran atau paskil di bulan Ramadan, ada sebetulnya. Jadi istilah pasaran itu tidak terkhusus di bulan Ramadan saja, tapi di bulan-bulan yang lain pun ada. Iya. Di bulan-bulan yang lain pun. Artinya intinya kita ngaji bersama-sama gitu ya. Dengan tadi kita memperbanyak menambah pemahaman kita terhadap
pemahaman kita Pemahaman. tapi di jarak gitu ya, di jarak misalnya sebulanan, misalnya 20 harian ngaji nate bari tamat sampai hatam ngaji alfiah itu kalau misalnya kita ngaji biasa ngahanca itu sampai 1 tahun atau 2 tahun, 2,5 tahun bisa sampai tamat. Tapi ini mah di dalam pasaran itu mah bisa kita ngaji alfiah itu dengan misalnya 20 hari tamat khotam gitu. Ya pertama kita mencari ilmu, menambah pemahaman kita. Yang keduanya itu adalah tabarruk ya. Tabarruk, ngalap berkah di musonif, ngalap berkah di para kiai, guru-guru kita. Itu barangkali yang saya ketahui terkait pasaran atau paskil pesantren kilat atau kilatan. Itu pun tidak hanya di pesantren ya, bahkan di masyarakat pun sering mengadakan. Ada bisa. Jadi tidak hanya di pesantren. Iya betul. Jadi yang bisa dikatakan banyak santri itu ketika Ramadan kebanyakan gitu ya. Ya. Karena mengikuti kegiatan paskil ya, kegiatan paskil. Nah mungkin yang terakhir pesan utamanya bagi para santri dan juga untuk para netizen subscriber channel YouTube Cilo Official ini, yang pada intinya jangan lupa subscribe ya. Mungkin pesan dan kesan lah bagi para santri, khususnya yang pertama untuk menyambut bulan suci Ramadan dan yang menjadi semangat. Kalau di sini saya mungkin biasa panggilnya Akang, yang menjadi prinsip pegangan sampai saat ini, mungkin bangsa Akang bisa terus semangat dalam mensiarkan, mendakwahkan Islam. Mungkin apa pesan? Pesan dari saya itu hanya sedikit, karena saya teringat kepada pesan dari guru saya, yaitu kabir al-mashhad, besarkan cita-citamu, semangatmu. Kabiril mashhad artinya itu adalah kabir, gedekeun, besarkan, al-mashhadu, cita-cita, semangat. Bagi siapa saja santri dalam menyambut atau dalam menghadapi bulan Ramadan ini, kita harus senantiasa bersemangat dengan leha-leha. Puasanya semangat, ngajinya semangat, bukanya semangat, semuanya harus semangat. Kopinya pun semangat. Kopi harus lebih semangat. Tapi mau kopinya malam saja mungkin kalau belum malam saja. Nggak boleh. Apalagi masak mie. Siang tolong. Itu yang paling bahaya tuh, kebanyakan. Pesan dari saya cuma sedikit saja. Kabiril mashhad artinya besarkan semangatmu. Kabir masih sangat cocok ya bagi saya sendiri pun itu sangat cocok. Jadi mungkin singkatnya itu, kalau kata peribahasa Sunda, kalau menghadapi cita-cita kita jangan FSMR mungkin. Betul. FSMR. Betul. Jangan dulu menyerah, terus saja hadapi semua rintangan tantangan. Ya. Mungkin hanya itu Pak Ya. Kiai, Kang hatur nuhun. Siap. Karena waktosna tos meluangkan waktosna, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa manfaat utamanya bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita yang sebentar lagi akan menyambut bulan suci Ramadan ini bisa lebih semangat lagi menghadapi bulan suci Ramadannya, bisa lebih meningkatkan tadi rasa ketakwaan kita, bisa lebih meningkatkan semangat tadi yang dikatakan kabiril mashhad, semangat dalam bercita-cita, karena mudah-mudahan di bulan puasa ini kita pun menemukan apa yang kita cita-citakan. Amin. Terima kasih sekali lagi. Ya, saya mohon maaf bila mana banyak kesalahan, dan mudah-mudahan channel ini bisa terus berkembang, channel YouTube
Celo Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini, dan program ini mudah-mudahan bisa terus mengedukasi bagi para santri, bagi para kaula muda, terutamanya khususnya umumnya bagi masyarakat, cara garis besarnya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.